untuk melakukan berdana. Nah, balik lagi, tergantung kita siap nggak dengan konsekuensi ini. Ya, kita yang mengetahui dengan jelas. Secara logika, iya, ketika kita tidak punya, lalu kita meminjam, ya akhirnya karena pinjaman itu ada konsekuensi yang harus kita alami. Kita harus kerja keras untuk bisa membayar pinjaman itu sendiri, memulangkan pinjaman itu sendiri. Nah, itu buat orang lain itu akan suatu bentuk, oh, mungkin orang melihat Anda nggak bijak dengan keadaan Anda. Seperti orang bisa melihat itu karena dengan keterbatasan Anda. Misalnya gitu ya, orang tersebut. Tapi kalau misalnya Anda bisa menanggung resiko itu dengan baik, dengan happy, it's fine. Baik-baik saja. Gitu kan. Berarti Anda mengorbankan sesuatu, misalnya kenyamanan Anda karena ada kesempatan untuk berdana. Sekali lagi berbuat baik itu hasilnya tidak, kesempatan nggak datang dua kali. Kalau Anda punya tekad secara pikiran seperti itu, Anda lakukan apapun terjadi, tapi siap dengan konsekuensi. Jangan sudah pinjam nanti Anda lalai balikinnya secara ininya, Anda jadi ya istilahnya mengorbankan orang, mengecewakan orang lain. Nah, itu tidak bijaksana, artinya nggak bertanggung jawab. Ya, nah ini akan berbeda. Bisa-bisa saja, sah-sah saja ketika Anda bisa, ketika apa yang Anda lakukan, Anda siap menanggung konsekuensinya dengan baik, bahkan itu bisa meningkatkan apa namanya kualitas Anda, gitu. Tetapi apakah bisa? Nah itu balikin lagi ke kita sekali lagi. Ya, kayak contoh deh, eh, dua sudut pandang ini akan terjadi dari sudut pandang, dari sisi duniawi dan dari sisi spiritual. Ya, dari sisi apa namanya praktisi spiritual, kalau misalnya seseorang bisa melakukan itu dengan baik, dia nggak punya, dia pinjam, berarti kan ada konsekuensi double, resiko double. Akhirnya ada sih, oh Anda, dengan pelepasan Anda luar biasa. Anda memberikan sesuatu yang Anda nggak punya, tapi Anda usahakan untuk punya, untuk memberikan ke sana. Ada nilai yang dari sisi spiritual Anda akan dipuji. Tapi dari sisi duniawi, Anda akan ya dihina, bisa kan. Anda nggak bijak melakukan seperti itu. Gitu. Nah, ini dua sudut pandang yang akan terjadi dalam masyarakat. Ada pro kontra ya. Ini yang dibilang pro kontra akan terjadi. Tinggal kita bagaimana menyikapinya saja. Tapi balik lagi, asal kita bertanggung jawab. Contohnya saja, ya Bante cerita tentang Bodhisatta, Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha, ya kita tahu dia meninggalkan istananya. Yang akhirnya juga dia meninggalkan anak istrinya. Betul nggak? Dia tinggalin harta bendanya termasuk anak istrinya. Dari sudut pandang duniawi, dikatakan Pangeran Siddhartha bapak yang nggak bertanggung jawab, anaknya ditinggalin, istrinya ditinggalin. Itu bapak macam apa begitu? Ya kan? Sudut pandang duniawi loh. Tapi dari sudut pandang praktisi spiritual, ini pelepasan agung. Luar biasa. Hartanya, sesuatu yang dimilikinya, yang berharga, dilepasin. Ini akan dipuji oleh para para bijaksana yang sebagai praktisi spiritual. Gak gampang seseorang bisa melepaskan semuanya. Nah, dua sudut pandang ini. Ini kan yang menilai tingkat kebijaksanaannya berbeda, gitu? Karena sudut pandang yang berbeda.
Dua-duanya benar, benar. Dari sudut pandang duniawi sebagai perumah tangga, sebagai ayah ya dia meninggalkan tugas kewajibannya, ya dia memang dikatakan sebagai ya nggak bertanggung jawab dari sudut pandang kebijaksanaan duniawi. Tapi dari sudut pandang kebijaksanaan spiritual, ini pelepasan yang agung, yang nggak semua orang bisa melepaskan ini. Ini luar biasa, sangat dipuji. Nah, ya enggak? Dua-duanya benar. Tinggal kita mau mau bagaimana nih. Ya, makanya kan. Makanya semua selalu benar. Ya, semua pasti benar dengan sudut pandangnya masing-masing. Tapi dilihat situasinya yang tepat bagaimana. Nah, sekali lagi, kita yang menjalankan yang akan bisa paham. Makanya jangan ada keraguan ketika kita memutuskan sesuatu. Ya, jangan ada menyesal atau bagaimana. Itu yang akan menghambat. Semua pro kontra wajar, sudut pandang berbeda. Ya, kira-kira seperti itu. Ya kan? Nah, itu dua-dua case. Nah, untuk yang case yang tadi yang kenapa yang suami istri miskin itu, ya itu tadi dia hanya punya sepasang satu lembar satu helai kain yang bisa dipakai untuk keluar. Akhirnya sepakat. Istrinya pergi ke Buddha pada pagi hari sampai sore, suaminya malam sampai menjelang pagi ketemu Buddha. Jadi sepakat. Mereka atur waktunya itu. Akhirnya suaminya begitu ketemu Buddha, keinginan untuk berdananya kuat saat itu. Dan dia dalam batinnya perang, karena dia memang nggak punya apa-apa lagi. Tapi dia ingin berdana, apa yang mau saya danakan nih? Akhirnya dia terpikir selembar kain ini yang dia pakai. Ya, nah di sini nilai barang bukan mahal atau berikutnya ya, bukan dinilai dari mahal atau tidaknya, tapi kalau misalnya barang itu adalah barang satu-satunya dan sangat berharga, itu nilai kama baiknya besar. Dan orang itu mendanakan barang yang paling berharga. Nah, berharga di sini setiap orang juga punya standar yang berbeda kan? Sekali lagi. Bagi bagi raja sehelai kain itu nggak ada gunanya. Bagi seorang raja yang punya barang berkualitas, tapi bagi mereka itu barang yang berharga, yang satu-satunya barang berharga yang dia punya, dan dia danakan, dia lepas. Nah, akhirnya pada saat itu bergejolak. Danain nggak ya? Danain nggak ya? Danain nggak ya? Begitu. Kalau saya danain, saya nggak punya pakaian lagi, nggak punya kain penutup bagian atas. Istri saya juga nanti nggak bisa kemana-mana lagi, gitu. Tapi akhirnya saya mau. Akhirnya ya sudah, dia putuskan berdana, dia danain ke Buddha. Nah, pada saat dia danain ke Buddha, luapan kebahagiaan, luapan emosinya dia ekspresikan, saya menang, gitu. Waktu itu, cuy. Saya menang, gitu. Orang-orang yang di saat itu di sana agak kaget, kenapa nih? Ya, padahal kalau secara ini biasa aja kan, kelihatannya gitu. Semua orang juga berdana sama. Tapi dia, saya ditanya, kenapa Anda? Saya menang sama sama diri saya sendiri. Saya mengalahkan kekikiran diri saya sendiri. Saya mengalahkan kemelekatan diri saya sendiri terhadap barang. Nah, dia ceritain saya mendanakan barang satu-satunya yang sangat berharga yang saya punya, yang kami punya, dengan konsekuensi begini, begini, begini. Oh, nah, orang yang mendengar itu bersimpati. Akhirnya berita itu nyampe ke Raja Bimbisara. Akhirnya Raja Bimbisara bersimpati sama
sama orang tersebut, dia kasih kain yang lebih baik. Hmm. Nah, itu karena kondisi baik mengkondisikan kondisi baik. Dia kasih ke Raja Bimbisara, dia hadiahkan karena apa? Karena ya bentuk apresiasi atas kemenangan besarnya dia itu. Artinya Raja Bimbisara berbahagia atas kebaikan besar yang dia lakukan gitu. Dia berikan kain yang lebih baik. Ya, satu untuk dia, satu untuk istrinya. Dua. Hmm. Tapi dia keinginan budayanya kuat. Dia danain lagi buat budak. Iya. Eh, Raja Bimbisara tahu lagi. Kenapa didanain lagi? Oh, gimana nih? Sudah, kalau gitu dikasih lagi 7 lembar, 7 lembar kain, gitu. Ya, wih, tetap dia niat berdananya kuat, didanain lagi semua. Ini orang selainnya ini sekali, luar biasa sekali. Iya, didanain lagi lebih banyak lagi buat orang itu. Akhirnya tetap dia punya keinginan berdana kuat, dia danain lagi. Akhirnya Raja Bimbisara panggil dia, saya kasih lagi Anda tapi jangan didanain lagi ya. Gitu. Sampai akhirnya, oh karena ketulusan niat baik dia berdana, sadanya kuat, akhirnya dikasih pakaian yang lebih banyak, dikasih lagi pembantu, dikasih lagi ternak, akhirnya kamu pimpin satu desa di sana. Hmm. Sampai raja menghadiahkan satu desa dan dia jadi kepala desanya di sana. Sampai segitu. Itu karena kekuatan, kebaikan, kekuatan, ketulusan, kekuatan pelepasan di situ. Pelepasan barang yang berharga. Berharga di sini barang dia satu-satunya, bukan dari nilai loh ya, bukan dari nilai, tapi barang yang sangat bernilai bagi dia. Itu ceritanya.